Baik anak-anak, selamat pagi. Hari ini saya ingin sedikit mengulang tentang sintesis protein, yang mana untuk khusus kelas 12 IPA 2 tadi saya ada sedikit kesalahan, ada miskonsepsi ya mengenai sense dan anti-sense atau template dan non-template. Nanti akan kita lihat di contoh kasus yang saya berikan di soal. Baik, intinya sekali lagi saya tekankan bahwa dalam sintesis protein itu terjadi dalam dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi ada di inti sel atau nukleus, translasi ada di sitoplasma dan ribosom. Nah, inti dari transkripsi adalah pada saat enzim RNA polimerase itu membuka ikatan DNA sehingga yang DNA awalnya tertutup menjadi terbuka. Nah, dari ikatan DNA yang dibuka itu akan tampil antara DNA sense dan DNA antisense-nya atau template dan non-template. Nah, kita lihat yang pertama. Awalnya DNA itu kan seperti ini awalnya. DNA itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu setelah dibuka oleh enzim polimerase nanti, itu menjadi seperti ini. Nah, di bagian atas ini bisa salah satu. Misalnya di sini adalah sense atau salah. Saya ulangi. Ini adalah sense, DNA sense, atau dikenal dengan non-template. Ini yang benar ya. Nah, yang bawah ini adalah DNA antisense atau template. Nah, perlu diingat bahwa DNA yang akan diterjemahkan menjadi RNA duta atau RNAD adalah yang ini, yang antisense atau dikenal dengan istilah template. Maka jangan terbalik-balik antara antisense dan sense ya. DNA yang akan diterjemahkan menjadi RNA duta itu yang antisense atau yang template. Ini akan diubah menjadi RNAD atau RNA duta. Nah, sementara yang sense atau non-template ini dia yang tidak diterjemahkan menjadi RNAD. Yang diterjemahkan adalah yang antisense atau yang template. Sehingga nanti DNA yang antisense atau yang template inilah yang akan mengalami fase elongasi. Ya, seperti tadi kita pahami bahwa ada 3 tahapan dalam translasi, yaitu ada inisiasi, ada elongasi, ada terminasi. Inisiasi itu adalah pembukanya DNA yang awalnya rantai ganda menjadi terbuka seperti ini, itu inisiasi. Elongasi itu pembentukan RNA duta, ya, yang awalnya pendek menjadi panjang. Ya, ini adalah RNA duta. Ini elongasi. Terminasi itu terhentinya pembentukan RNA duta. Oke, sampai sini semoga jelas. Nanti kalau tidak jelas bisa diputar lagi videonya. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya, kamu ketemu soal di mana diketahui adalah DNA sense-nya atau non-template-nya. Misalnya, diketahui DNA non-template-nya adalah, nih misalnya diketahuinya itu adalah DNA non-template atau dikenal dengan sense. Ya. Jadi kita itu dulu misalnya ATG
misalnya seperti ini, jelas ya gambarnya ya. Nah, DNA non template yang diketahui adalah ATG, AGT, TTT, TAG. Ini non template. Nah, kalau baru diketahui adalah non template-nya, berarti tidak bisa langsung dibuat menjadi RNA duta. Ini jangan langsung dibikin RNA dutanya, tetapi harus kamu buat DNA template-nya atau antisense-nya dulu. Nah, dibuat dulu DNA template atau antisense-nya adalah DNA template atau antisense-nya adalah apa pasangannya T? Karena dia masih DNA, maka masih boleh ada timin. Maka pasangannya adalah timin, adenin, sitosin. Betul? Nah, AGT pasangannya apa? Timin, sitosin, adenin. TTT berarti adenin, adenin, adenin. TAG berarti pasangannya adalah adenin, timin, sitosin. Sebentar, saya cek dulu apakah betul. Timin, adenin, sitosin, timin, sitosin, adenin, 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 timin, adenin, sitosin. Nah, inilah yang harus kalian ubah menjadi RNA duta. Maka RNA dutanya adalah NAD-nya adalah, ingat, pada RNA dia tidak punya timin, punyanya urasil. Maka proses transkripsi yang pertama adalah membuat RNA duta dari DNA template. Apa berarti? Kalau timin itu RNA-nya pasangannya adalah adenin. Adenin harusnya menjadi berpasangan dengan timin, tetapi timin tidak ada pada RNA, adanya adalah urasil. Ya, urasil nggak punya timin. RNA nggak punya timin, adanya urasil. Oke. AUG. Lalu TCA apa? Oh, adenin, guanin, urasil. Lalu harusnya kan TTT menjadi U. Ini menjadi UAG. Nah, anak-anak, inilah rangkaian RNA duta dari DNA template. Sampai sini semoga jelas ya. Nah, proses ini dikenal dengan yang namanya transkripsi. Ini terjadi di nukleus. Tahap berikutnya adalah apa? Yaitu translasi. RNA duta akan meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma dan mencari siapa? Ribosom. Nah, saat sudah bertemu dengan ribosom di daerah sitoplasma sel, RNAD ini akan dibuatkan apanya? Antikodonnya dulu. Dibuatkan antikodon. Kenapa harus dibikin antikodon? Agar bisa dibuatkan asam aminonya. Bukan berarti langsung ini kamu terjemahkan. Salah kalau seperti itu. RNAD harus dibuat antikodonnya dulu, baru nanti diterjemahkan. Antikodon dari RNAD itu siapa? AUG. Ini kan dia start kodon ya. Ini kan start kodon. Ingat, nanti kalau ketemu soal, cari AUG dulu, baru kamu membuat antikodon. Sekali lagi, proses pembuatan antikodon wajib diawali pada start kodon. Siapa start kodon? AUG. Cuman satu, dia spesial. AUG. Nah, baru kita cari antikodon dari AUG siapa?
A itu berarti dia urasil kan pasangannya U A C. Ya, lalu di sini siapa? U C A. Lalu ini A A. Lalu ini adalah A U C. Ini adalah rangkaian antikodon. Nah, antikodon inilah yang kalian terjemahkan menjadi asam amino. Caranya bagaimana? Lihat tabel buku paket ESPS Biologi kelas 12 halaman 120. Di tabel itu kamu bisa melihat masing-masing kodon. UAC itu siapa? UAC adalah tirosin. UCA siapa? UCA adalah serin. AAA itu siapa? AAA adalah lisin. AUC siapa? AUC adalah isolisin. Sehingga rangkaian asam amino yang terbentuk dari DNA non-template ini adalah tirosin, serin, lisin, isolisin. Selesai. Begitu ya anak-anak untuk sintesis protein. Semoga kalian bisa memahami. Nanti kalau pada saat soal-soal ujian akhir semester atau ujian sekolah biasanya agak menjebak. Maka kalian harus tahu dulu apa itu non-template, apa itu template. Biasanya ya di YouTube itu masih menggunakan istilah lama antisense dan sense. Padahal sesungguhnya istilah antisense dan sense ini sudah tidak dipakai. Kenapa? Karena ini telah terjadi miskonsepsi sejak dulu di buku biologi. Maka solusinya apa? Digunakanlah istilah baru, non-template dan template. Tetapi kalau nanti di kemudian hari kamu masih ketemu dengan istilah sense dan antisense, jangan bingung, ya. Pokoknya yang akan bisa diubah menjadi RNA duta hanya yang antisense atau dikenal dengan istilah template. Maka kalau diketahuinya yang pertama adalah non-template atau sense-nya, tentu ini harus dibuat dulu DNA template-nya atau pasangannya. Ya sudah langsung aja diganti pasangannya. Adenin berarti timin, timin adenin, guanin sitosin, TAC, TCA, itu kalau TTT menjadi AAA, TAG menjadi ATC. Seperti itu baru kamu lanjut ke proses RNAD. Setelah itu RNAD dibuat antikodonnya oleh siapa? Oleh ribosom. Barulah kamu terjemahkan menjadi asam amino. Yang ini transkripsi, yang ini adalah translasi. Selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat siang.